Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali pada acara press release update COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Live streaming ini akan ditayangkan setiap hari kerja pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pendeteksian berita COVID-19 di wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu hal penting dalam penanggulangan wabah COVID-19. Penderita COVID-19 yang ada di tengah-tengah masyarakat harus segera terdeteksi dan didiagnosis walaupun penderita tersebut tanpa gejala atau tanpa keluhan. Mereka wajib dipisahkan dan melaksanakan isolasi dari aktivitas di masyarakat untuk memutus rantai penularan COVID-19 sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh dari COVID atau COVID negatif. Untuk meningkatkan cakupan pendeteksian yang dilakukan dengan pemeriksaan swab PCR sebagai perangkat diagnosa COVID-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah bekerja sama dan berkoordinasi dengan laboratorium-laboratorium pemerintah maupun swasta di Sumatera Utara yang saat ini telah beroperasi melaksanakan pemeriksaan swab PCR dan PCR. Pada masa pandemi COVID-19 di Sumatera Utara belakangan ini, kita dapatkan beberapa kali pelonjakan penderita COVID positif, dan tentunya angka penderita total COVID Sumatera Utara menjadi meningkat. Hal ini bukanlah hanya semata-mata penularan COVID-19 yang ada saat ini, melainkan salah satunya karena pemberian rapid test dan swab yang dilakukan gugus tugas di Sumatera Utara semakin gencar dilakukan baik jumlah maupun cakupannya. Di samping kapasitas pemeriksaan laboratorium PCR juga semakin besar kemampuan pemeriksaan perharinya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu prasyarat menuju new normal yang akan datang, yang diantaranya pengendalian transmisi COVID-19 dan kemampuan sistem kesehatan dalam mengidentifikasi, melacak kontak atau tracking, dan isolasi penderita COVID. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ekstra hati-hati menetapkan kebijakan new normal. Setelah dikaji mendalam dan mendapatkan masukan dari para pakar dan masyarakat, konsep new normal saat ini disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Utara untuk mendapatkan masukan berdasarkan situasi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Diharapkan pada tanggal 20 Juni 2020, konsep dikembalikan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara untuk kembali dipelajari dan kemudian selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan izin kementerian. Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi belum lama ini mengatakan bila tidak ada halangan, kemungkinan new normal ditetapkan berlaku di Sumatera Utara pada bulan Juli 2020. Diharapkan kebijakan nantinya dapat diterapkan dengan baik karena prosesnya melibatkan semua pihak dan melalui banyak pertimbangan yang sudah disepakati bersama. Namun sebelum diterapkan, kebijakan tersebut harus terlebih dahulu disosialisasikan ke kabupaten kota se-Sumatera Utara. Update terakhir yang berhasil direkap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 16.20 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Orang dalam pemantauan sebanyak 892 kasus. Pasien dalam pengawasan sebanyak 160 kasus. COVID-19 positif sebanyak 970 kasus. Penderita meninggal dunia sebanyak 67 orang. Penderita COVID positif yang sembuh sebanyak 226 orang. Dari penderita COVID positif, kabupaten kota adalah sebagai berikut: Medan sebanyak 7 orang, Deli Serdang sebanyak 1 orang, Pematang Siantar sebanyak 1 orang, dari luar Sumatera Utara sebanyak 1 orang, dan domisili yang tidak diketahui sebanyak 3 orang. Dari data di atas, sebuah realita bahwa COVID-19 masih ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan protokol kesehatan wajib dilaksanakan oleh segenap masyarakat Sumatera Utara dan juga oleh dunia usaha dan instansi baik pemerintah maupun swasta di Sumatera Utara.
Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang sering kita dengung-dengungkan itu diantaranya adalah menggunakan masker pelindung hidung dan mulut saat beraktivitas, mencuci tangan dengan sabun dan air setelah beraktivitas atau dapat digantikan menggunakan hand sanitizer, dan yang ketiga menjaga jarak interaksi dengan orang lain sejauh 1-2 meter dan menghindari kerumunan orang banyak. Pada masa pandemi menjelang new normal ini, instansi maupun pelaku usaha juga harus berperan aktif dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di tempatnya. Bentuk peran serta bagi pelaku usaha dan instansi dapat dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan pengunjung, menyediakan sarana cuci tangan dengan air dan sabun atau digantikan dengan hand sanitizer, menetapkan batas antrian maupun tempat duduk agar tercapai physical distancing, menetapkan kebijakan jumlah pengunjung maupun pekerja separuh dari kapasitas ruangan sehingga social distancing tercapai, melaksanakan disinfeksi secara berkala fasilitas yang digunakan oleh orang banyak, menggunakan alat pelindung diri seperti mask shield bagi para petugas yang berhubungan dengan konsumen pada frontliner, dan yang terakhir memberikan edukasi tentang COVID-19 kepada karyawan dan pengunjung menggunakan spanduk atau banner. Dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di atas, kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kita dapat bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dengan aman tanpa harus khawatir tertular COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, instansi dan pelaku usaha yang telah menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Peran serta saudara-saudara telah memberikan kontribusi yang besar dalam mengendalikan dan memutus rantai penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, tidak bosan-bosannya kami mengajak kita semua untuk menerapkan kebiasaan baru pada masa pandemi ini, yaitu menggunakan masker setiap beraktivitas, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, serta menjaga jarak dengan orang lain. Dengan menerapkan kebiasaan itu, kita tidak saja menjaga keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga menjaga dan melindungi keselamatan keluarga kita di rumah dari COVID-19. Dengan menerapkan kebiasaan tersebut dalam keseharian, maka kita tetap produktif, bisa tetap bekerja dan beraktivitas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 untuk menjaga warga Sumatera Utara yang sehat, tetap sehat tanpa corona. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua pada masa pandemi COVID-19 ini. Demikianlah press release sore hari ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa.